Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang bisa membantu kita mengalahkan rasa malas dalam diri kita. Sebuah kisah luar biasa yang bisa mendorong seorang pemalas agar mau berusaha lebih keras hingga akhirnya bisa terbebas dari belenggu rasa malas. Simaklah sampai akhir, sebab di ujung video akan ada pesan inti dari kisah ini yang akan membantu teman-teman mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Suatu ketika di sebuah hutan yang luas, di mana terdapat sebuah danau yang indah dan masih terjaga dari dunia luar, hiduplah populasi bebek Mallard yang cukup besar. Selain sulitnya mencari makanan, musim dingin akan menjadi hal yang sangat kejam bagi bebek-bebek ini. Sebab itu para bebek ini terkenal dengan kebiasaan migrasi besar-besaran yang akan mereka lakukan ketika musim dingin datang. Migrasi ke tempat yang lebih hangat dan berjarak hingga 3.000 km atau lebih dari setengah panjang negara Indonesia. Dan mereka akan kembali ketika musim semi datang. Di antara kawanan itu hiduplah seekor bebek Mallard muda bernama Mali. Mali adalah bebek yang ramah dan baik hati, tetapi ia memiliki satu kebiasaan buruk yang sangat merugikan dirinya, yaitu ia sangat malas. Setiap pagi saat matahari mulai menampakkan sinarnya dan bebek-bebek lain sudah bangun untuk mencari makan, Mali masih saja terlelap di sarangnya yang nyaman. Berkali-kali teman-temannya membangunkannya, namun selalu saja ia bergumam setengah sadar. Sebentar lagi, aku masih mengantuk. Tidak hanya dalam hal bangun pagi, Mali juga selalu menunda pekerjaannya. Ketika bebek-bebek lain sibuk mengumpulkan makanan, memperbaiki sarang, atau berlatih terbang lebih jauh untuk persiapan migrasi, Mali lebih suka bersantai, bercanda, atau sekedar berbaring di tepi danau. Aku akan melakukannya nanti, katanya dengan santai setiap kali dinasihati. Teman-temannya yang melihat kebiasaan Mali itu mulai khawatir dan berkali-kali mereka mengingatkannya. Mali, kamu tidak bisa terus begini. Kamu akan kesulitan untuk migrasi di musim dingin nanti jika tidak berlatih dengan kami. Namun Mali hanya tertawa. Kalian terlalu khawatir. Aku hanya butuh waktu lebih lama untuk melakukan sesuatu. Itu saja. Sisanya aku selalu menyelesaikan tugasku, ujarnya dengan percaya diri. Hingga tak terasa musim panas pun berlalu dengan cepat. Daun-daun mulai berubah warna, udara semakin dingin, dan bebek-bebek di danau mulai bersiap-siap untuk perjalanan panjang menuju negeri yang lebih hangat. Setiap tahun ketika musim dingin tiba, kawanan bebek Mallard ini terbang ke tempat yang lebih hangat agar bisa bertahan hidup. Semua bebek bekerja keras mempersiapkan diri. Mereka melatih sayap mereka agar lebih kuat, mengumpulkan makanan untuk perjalanan, dan menentukan jalur penerbangan mereka. Namun seperti biasa, Mali terus menunda-nunda. Ia merasa masih ada banyak waktu. Aku masih bisa bersantai sebentar lagi, pikirnya. Ia bahkan lebih sering bermain air daripada berlatih terbang dan menguatkan sayapnya. Beberapa temannya kembali mengingatkannya, tetapi Mali tetap tidak peduli. Hingga hari keberangkatan migrasi pun tiba. Ribuan bebek mulai mengepakkan sayap mereka dan terbang dalam formasi yang rapi. Mereka telah menunggu lama untuk Mali, tetapi bebek muda itu masih saja terlelap di sarangnya. Beberapa temannya mencoba membangunkannya, namun Mali setengah sadar hanya bergumam, "Sebentar lagi, nanti aku akan menyusul." Namun ketika ia akhirnya terbangun, langit ternyata sudah kosong. Tak ada satupun bebek yang tersisa. Mali baru menyadari bahwa ia telah ditinggalkan. Panik, ia mencoba terbang tinggi untuk mencari teman-temannya, tetapi mereka sudah jauh di depan. Ia mencoba mengepakkan sayapnya lebih cepat,
Tetapi karena kurang berlatih, ia cepat lelah dan tidak bisa mengejar mereka. Mali pun jatuh di antara pepohonan dengan napas tersengal-sengal. Ketakutan menyelimuti hatinya. Musim dingin akan segera tiba dan ia tidak tahu bagaimana cara bertahan sendirian. Mali menyesali semua kemalasannya. Ia menangis. Andai saja aku bangun lebih pagi hari ini. Andai saja aku mendengarkan teman-temanku. Namun tangisan itu tidak akan menyelamatkannya. Ia sadar bahwa hanya ada satu cara agar ia bisa bertahan, yaitu ia harus berubah. Dengan tekad yang bulat, Mali mulai mencari cara untuk bertahan. Ia mencari tempat yang aman untuk berlindung dari angin dingin, hingga ia menemukan sebuah celah di antara bebatuan yang bisa dijadikan sarang. Ia mulai mengumpulkan ranting, daun, serta bulu-bulu untuk menghangatkan tempat tinggalnya. Setiap hari ia bekerja tanpa kenal lelah, sebab tidak ada lagi yang bisa membantunya kali ini. Ia harus menghadapi musim dingin yang kejam sendirian tanpa kawan. Ia mengumpulkan buah-buahan, biji-bijian, dan makanan lain yang bisa disimpannya untuk musim dingin. Ia bahkan menggali lubang kecil di tanah untuk menyimpan air agar tidak membeku. Mali melatih dirinya untuk makan lebih sedikit agar persediaan makanannya cukup. Ia juga melatih sayapnya agar lebih kuat, meski tidak ada seorang pun yang memberinya semangat seperti dulu. Selama berbulan-bulan ia menghadapi tantangan di musim dingin yang berat itu. Pernah suatu kali, badai salju datang begitu deras hingga hampir menutupi pintu masuk sarangnya, dan Mali harus menggali dengan paruhnya agar tidak terkubur. Pernah pula ia kehabisan makanan dan harus berjalan jauh di tengah salju yang sangat dingin untuk mencari sisa-sisa buah yang tertinggal di pepohonan yang kering. Setiap hari terasa bagaikan hukuman tiada akhir atas kemalasannya selama ini. Tetapi Mali tetap bertahan dengan sedikit asa yang tersisa. Hingga musim dingin akhirnya tiba dalam bentuk yang paling kejam. Angin bertiup kencang, salju turun tanpa ampun, dan hutan berubah menjadi tempat yang beku dan sunyi. Mali menggigil di sarangnya. Ia menghangatkan dirinya dengan bulu-bulu dan dedaunan yang ia kumpulkan. Ia memakan makanan yang sudah ia simpan dengan bijak. Tidak ada hari yang berlalu tanpa rasa penyesalan, tetapi setiap hari ia semakin kuat. Ia telah belajar bahwa bekerja keras dan berlatih memang berat dan melelahkan, tetapi sama sekali tidak lebih berat daripada harus menanggung buah dari kemalasan. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya musim semi yang paling Mali nantikan seumur hidupnya pun datang. Salju mulai mencair, bunga-bunga bermekaran, dan langit kembali dihiasi oleh kicauan bebek-bebek yang kembali dari perjalanan panjang mereka. Mali merasa harapannya kembali bangkit. Ketika kawanan bebek akhirnya tiba, teman-temannya terkejut melihat Mali masih bertahan hidup. Mereka hampir tidak percaya bahwa bebek yang dulu paling malas di antara mereka bisa bertahan hidup di musim dingin seorang diri. Dan kini, Mali telah berubah menjadi begitu kuat dan tangguh. Lebih mengejutkan lagi, beberapa minggu setelah kepulangan mereka, Mali kini menjadi bebek yang paling rajin bekerja. "Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di musim dingin yang kejam, Mali?" tanya salah satu temannya dengan takjub. Dengan sedikit kebanggaan dan penuh rasa haru, Mali menjawab, "Aku belajar dari kesalahanku. Aku menyadari bahwa kemalasan hanya membawa kesengsaraan. Aku memilih untuk berubah, dan aku tidak akan pernah kembali ke kebiasaanku yang dulu. Bekerja keras memang berat, tapi menanggung buah dari kemalasan jauh lebih berat." Para bebek sangat terkesan dengan Mali. Mereka semua setuju bahwa mulai tahun depan, Mali yang akan menjadi pemimpin dalam perjalanan besar mereka. Mali menerima tanggung jawab itu dengan bangga. Dan ketika musim gugur tiba lagi,
Mali memastikan semua bebek bangun tepat waktu, berlatih dengan baik, dan siap untuk berangkat bersama. Bahkan mereka menciptakan lagu khusus untuk membangunkan bebek-bebek yang malas, agar tidak ada lagi yang tertinggal seperti dirinya dahulu. Sejak saat itu, tak ada lagi bebek yang menunda-nunda pekerjaannya, dan Mali yang dulu dikenal sebagai bebek paling malas, kini menjadi bebek paling dihormati di antara mereka. Teman-teman, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita menjadi seorang pemalas, maka kita harus siap menanggung resiko yang akan sangat menyakitkan di kemudian hari. Resiko yang akan kita sesali dengan begitu keras dan lirih, sebagaimana Mali dalam kisah ini. Sebab itu marilah kita tinggalkan kemalasan. Cukuplah perih yang dirasakan Mali sebagai pengingat untuk kita. Jangan sampai kita merasakan juga pedihnya buah kemalasan. Semoga perubahan Mali juga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita, agar bisa menjadi pribadi yang lebih rajin dan bekerja keras. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar positif jika kisah ini membantu teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.